Jadi abang pengen bikin icon di Affinity Designer, tapi belum tahu caranya. Gimana bang caranya? Begini caranya. Pertama kita ke File, terus New, ke ukuran 48 pixel kalau saya ya. Kalau abang terserah mau ukuran berapa. Kalau saya 48 pixel aja. DPI-nya 300, create artboard, create. Nah, ini grid-nya udah muncul ya. Caranya itu di view, show grid ya. Terus show column guide juga kita centang aja. Sekalian kita bikin guides-nya di sini ya. Sama masih di view guides. Terus gutter kita kosongin aja. Kolom sama rows-nya 4. Marginnya 2 aja ya. Terus close. Nah, udah gini. Stroke-nya kita pakainya stroke. Jadi si fill-nya kita hapus aja karena kita mau pakai yang stroke. Terus ukuran stroke-nya itu karena ini poin itu 0,5 poin. 0,5 poin. Coba tes dulu ya. Dia nempel nggak di grid. Nah, ya. Oh, agak kurang ya, agak lebih ya. 0,5 poin ternyata nggak nempel di ini. Nah, caranya jadi kita pengen ganti satuan poinnya ke pixel. Itu kita ke setting, terus user interface. Nah, ini dia, show lines in pointnya uncheck, terus close. Sekarang lihat tuh, jadi 2,1 pixel ya bang, sini ya ukurannya. Nah, kita pakai ukuran 2 aja, 2 pixel. Nah, terus lihat lagi ya, tuh nggak ada lebihannya, jadi dia pixel perfect. Oke ya, lanjut. Di artboard 1 ini saya mau bikin icon apa ya, lampu aja ya yang gampang ya, lamp, icon lamp. Kita hapus dulu. Terus kita pakai ini ya, ellipse tool, shortcutnya itu L, tahan shift, klik and drag. Angkanya berapa nih? 12. Jalan ya kayaknya. Sebentar, nanti ya, tengahin dulu, terus kita gedein lagi, tahan Ctrl sama Shift, terus drag. Oke gitu, sip lah. Nah, kalau di Affinity Designer gitu kita selalu, atau kita tuh harus convert shape ini ke curve ya bang, karena di sini masih ellipse tuh ya. Jadi kita harus convert, caranya kita ke layer ya, layer, terus pilih convert to curves gitu. Nah, kalau udah di convert ke curve, jadi kita bisa edit lebih lanjut shape-nya. Contohnya ininya ya, stroke-nya, bukan stroke, sorry, apa ya namanya, anchor point-nya kita bisa edit gitu. Kalau dia masih ellipse, sebentar, kalau masih ellipse, nah kita pakai node tool ini ya, node tool, nggak bisa tuh ya, nggak bisa bang. Jadi harus selalu kita convert ke curve begitu bang. Nah, lanjut. Terus bikin apa namanya, bagian bawahnya ya, kita bikin lampu ini bang ya. Dibayangin ini mau bikin lampu, jadi abang tahu lah ya mau kemana nih arahnya. Lanjut kita pakai ini ya, square, rectangle ya, rectangle tool, shortcutnya M. Kita bikin, tarik dari sini ke sini, dikira-kira aja, terus ya segitu ya. 6 ke layer, convert to curve. Ini tinggal kita bablasin ini ke sini ya, terus select ya, lingkaran sama kotak yang kita select, pakai shape builder tool. Saya mau join ya, dipilih actionnya itu yang add. Nah, kayak gini. Udah kayak gini, kita pilih apa namanya, corner tool, kita select nih bagian sini dan sini gitu, terus kita tinggal tarik begini aja. Nah,
atau mau dikasih angkanya di sini misalkan 10, nggak apa-apa ya. Kalau abangnya pengen yang angkanya bulat aja gitu, tidak mau yang berkoma-koma, nah boleh kayak gitu. Terus bagian bawahnya kali ya, atau ini kita saya mau bikin ini dulu deh, mau bikin apa ya, kayak sinarnya dulu biar enak. Sinarnya dulu ini 2 pixel ya panjangnya, jadi kita kasih jarak juga 2 pixel, jadi antara lampunya, badan lampu sama sinarnya itu 2 pixel jaraknya, jadi biar nggak mepet kering gitu bang, biar nggak terlalu mepet. Dah. Nah ini kita mau bikin sinarnya melingkar gini ya. Nah caranya garis satu ini kita nyalain dulu ini bang, enable transform origin, enable. Nah terus kita pindah ininya ya ke tengah-tengah. Nah kayak gitu. Sebentar, kadang suka nggak ngepas. Nah udah ya, pas. Terus garis ini kita duplicate, caranya ke edit, terus duplicate selection. Nah, kita pindahin kayak gini, cari di berapa derajat, 135 derajat. Kalau udah, kita langsung pakai shortcut aja, Ctrl D, D ya, Ctrl D lagi, terus sampai kayak gitu. Defaultnya di Affinity Designer itu kalau duplicate itu Ctrl J sebenarnya bang, tapi saya edit jadi Ctrl D ya. Takutnya ada abangnya bilang, loh bang kok beda ya, kalau saya kok duplicate-nya Ctrl J. Nah ini karena saya edit sendiri. Terus kita pindahin ini ikonnya supaya nempel di guide-nya ya, di paling atas kita pakai arrow aja. Nah supaya dia nempel di sini gitu ya. Baru bagian bawahnya kita selesaikan. Square lagi ya, kira sama nih ya, segitu. Oke, jangan lupa di di convert to curve selalu. Agak ribet memang bang, tapi ya gitulah ya. Tapi kayak gitu ya. Terus kita duplicate, Ctrl D tadi ya, duplicate. Sini saya mau kurangin segini ukurannya, yang sini juga 2 ya. Kayak arrow aja kiri kanannya. Sini di select lagi pakai node tool ya bang ya, sorry saya nggak ngasih tahu ya, node tool kalau buat ngedit node di shape nya ya itu pakai node tool. Nah gitu, terus kita turun ke bawah pakai arrow. Nah begitu, terus pindah ke tool, corner tool, select bagian bawah ini, terus kita rounded kayak begitu. Udah bang ya, jadi lampu lumayan lah. Kalau mau dikasih tambah lagi di sini bisa, misalkan kita bikin lingkaran dulu. Lingkarannya ukurannya kalau bisa genap ya bang, karena kita ini artboardnya juga kan 48 pixel genap gitu, jadi kalau bisa genap juga. Biar kalau ganjil nanti nggak pixel perfect ya ikonnya. Terus ini kita selalu convert to curve. Terus mana ya, semana ya bagusnya, dikira-kira aja ya. Segini mungkin. Ini ukuran berapa? 6 ya. Kayaknya kegedean bang. 4 aja deh kayaknya. 4 pixel aja ya. 4 pixel, sip. 4 pixel. Terus kita pindah ke pen tool. Oh, sorry, tar dulu. Saya mau potong dulu bagian sini ya bang. Jadi select pakai node tool ya. Node tool. Terus ini bagian 2 anchor point yang sini, kanan sama bawah, select. Terus pilih ini ya, break curve, karena kita mau potong. Nah itu pindah ke selection tool lagi, pilih ini, delete. Nah dah, ke pen tool. Nah kita bikin garis di sini gitu. Nah sip. Terus ini kita copy dulu kali ya, edit, copy, edit, paste. Dan ya dia paste in place. Kalau di Affinity udah paste in place di sini. Kita flip horizontal, terus kita geser kanan kayak gini ya, biar sama. Nah sama ya, jaraknya 2 pixel. Nah baru yang melengkung satu ini, melengkung sisa lingkaran ini kita gabungin pakai pen tool aja bang gitu. Dar, nah kan yoi, jadi kan bang, yoi kan bang. Jadi lampu, sip lah.
Terus lanjut, icon selanjutnya kita bikin apa ya? Oh sorry, lanjut icon yang kedua kita duplikat aja artboardnya dari sini pakai selection tool ya, diklik dulu terus tahan Alt terus klik drag ya, tahan shift juga gitu. Ini biar ukurannya sama, kita align dulu sama yang sebelahnya kayak gitu. Terus pakai tahan shift panah arrow kanan, jadi dia 10 pixel jaraknya, jadi biar pas. Oh ya, jangan lupa juga ini snappingnya ya, kalau di Affinity harus nyala. Takutnya kayak begini kan nanti dia nggak ada apa ya, nggak ada ininya bang. Tuh nggak ada kayak smart gate gitu ya. Oh nggak nempel di gridnya tuh. Nggak snapping itu, nggak ada magnetnya ya. Jadi harus dinyalain. Jadi supaya tuh ya kelihatan ya bedanya. Dulu kan paten begitu bang. Oke, ini hapus saja icon lampu ini. Icon kedua kita namain iconnya apa namanya ya, icon kedua kita namain router aja kali, router. Saya mau bikin icon router. Lanjut pakai square ya, pakai rectangle seperti biasa, langsung aja kita bikin bentuknya kayak gini. Jangan lupa ke layer, convert to curve, selection tool. Terus kita bikin lagi bagian antenanya gitu bang, bagian antena mungkin segini aja, 4 aja ya, 4 lebarnya panjang 22. Oke, shift A ya buat convert to curve ya, daripada kesini kejauhan deh kayaknya, jadi pakai shortcut aja. Terus kita Ctrl C Ctrl V, pindah ini pakai arrow kanan, tahan shift arrow kanan terus sampai nempel di sini, sampai nempel di guide-nya begitu. Nah terus kita bikin bagian sininya pakai rectangle lagi sama convert to curve. Sebentar, ini nah ini segitu ya, terus kita copy paste begitu ya kira-kira. Terus kita bikin kayak apa ya, kayak display gitu di sini ya, kayak layar display gitu bang. Nah ke node tool kita mau edit node-nya atau anchor point-nya ya, gitu. dua bang ya. Nih apa ya bang yang 22 ininya bang ya, jadi dari atas tuh 2 pixel, kiri 2 pixel, sini 2 pixel juga kanan, itu buat jaraknya atau padding margin namanya ya. Biar enak dilihatnya, nggak terlalu rapet, nggak terlalu apa ya, kegedean, kecilan, itu tergantung ukuran artboard juga bang. Ini saya mau bikin kayak tombol-tombolnya pakai lingkaran aja, 2 pixel cukup. Terus kita switch aja kalau ini bang, jadi solid ya, jadi bukan stroke ya, ini jadi ini solid solid fill ya. 2 pixel cukup nggak ya ini? Terus kita Ctrl C Ctrl V begitu, ini juga Ctrl C Ctrl V, pindah. Nah ya tuh ini kayak tombol tuh, kayak seolah-olah kayak tombol wifi gitu. Terus kasih detail-detail lagi, akan kasih line aja di sini. Ini ukurannya berapa tuh, 7. Kita bikin yang genap-genap aja bang, 8 atau mungkin 10 ya, 10 oke enggak? Oke lah ya, enggak deh kayaknya, biar lurus sama ini aja ya bang. Ya, pakai node tool ya, tadi pakai node tool buat ngaturnya jaraknya. Kurang ngikutin ini nggak apa-apa ya, ini 1 2 3, ini 2 berarti 3 aja deh biar sama gitu ya. Nah udah jadi router begitu bang. Terus ini 2 artboard ini saya duplikat lagi ke bawah, jadi biar kita punya 4 icon ya, sama ya. Pakai selection tool, select, tahan shift, select yang ini, terus kita tahan Alt, klik and drag ke bawah sambil nahan shift. Nah terus jangan pencet apa-apa dulu mumpung masih terselect ya, kita align dulu sama yang atasnya.
Nah gitu, terus tahan shift arrow ke bawah tuh, dia biar 10 pixel jarak ke bawahnya. Kenapa bang kok kayak gitu bang? Karena di Affinity Designer belum ada fungsi apa ya, align artboardnya. Jadi line itu kita manual bang, ngaturnya kita mau ratain kayak mau ngapain kita manual, belum ada alignmentnya gitu di artboardnya. Jadi kenapa harus kayak gitu 10 juga jaraknya? Sebenarnya nggak masalah, cuman nanti pas diekspor nanti tahu ya, nanti tonton aja sampai akhir, nanti tahu kenapa kayak gitu. Jadi supaya ekspornya nanti enak juga. Sementara ini kita hapus dulu. Ini juga hapus. Saya mau ganti ini apa ya, yang sebelah sini kita lem, ini apa ya, lem, lampu, ini router, ini apa ya, steker. Sebentar, ini ya lem, ini apa ya, adaptor aja lah, adaptor yang colokan itu bang, colokan listrik itu ya, adaptor ya namanya ya. Ya bukan sih, lupa saya namanya. Udah, anggaplah adaptor. Mari kita buat dengan square lagi aja. Oh kayak gini, apa-apa nggak masalah. Dia tadi karena pakai itu ya, karena fill, kita tinggal switch aja jadi solid lagi ya. Tetap 2 pixel ukurannya, paten. Jangan lupa diedit, convert, salah, ke layer, terus convert to curve. Terus kita pakai ini ya, node tool, select ininya, tahan shift, nah kanan, pakai panah kanan supaya dia berkurang ukurannya. Terus kita tengahin, nah agak ke bawah kali, begini. Ini Ctrl C, Ctrl V, ke bawah ya, pakai arrow, pakai node tool lagi, kita mau kurangin segitu. Ini juga mungkin ya, pakai node tool, tetap pakai node tool lagi ke bawah, terus tahan shift arrow bawah. Nah lumayan kayak gitu ya. Terus ini kita duplicate ya, Ctrl D aja, bawahin. Ini mau saya sambil ngeliat sketsa ya, sebenarnya saya ada sketsa tapi nggak saya foto, nggak saya ini, jadi saya lihat aja bang ya gitu. Kira-kira ini tinggal sesuaikan biar nempel di gridnya. Kayaknya kegedean bang, berapa ya, nah mungkin segini oke. Gitu, ini kabelnya. Terus ini kita mau potong nih, kita pakai lingkaran aja. Kayaknya kurang ke bawah ya, kurang gede gitu. 2 lah, 2 pixel. Ini juga berarti turun gitu. Ini juga kayaknya kegedean. 3 ya. Ini tinggal penyesuaian aja bang ya. Kalau katanya kayaknya kurang deh, kayaknya kurang, tinggal disesuaikan aja. Terus kita pakai lingkaran, mau motong bagian sini, Ctrl Shift ya, tahan Ctrl Shift, terus drag kayak gini. Ukurannya berapa ya kira-kira? 8 aja kayaknya. Nah 8, terus jangan lupa di convert to curve, Shift A. Defaultnya kalau nggak salah apa ya, lupa juga saya defaultnya apa gitu. Ini saya edit ya bang ya, Ctrl lagi Shift A ya kalau saya convert to curve nya, karena kejauhan bang, kayak Ctrl Enter apa ya, lupa saya. Abangnya bisa ini ya, bisa ngatur sendiri kok. Jadi kalau bingung tanya aja ya di komen. Terus ini kita udah duplicate ya, terus select lingkarannya sama ini, select juga. Terus kita ke shape builder tool, pilih yang minus actionnya, terus kita tinggal seleksi aja yang mau dihapus gitu. Nah gitu ya kira-kira bang. Yoi nggak sih? Yoi lah ya, lumayan lah, paten lah. Terus tinggal bikin bagian colokan ke atas. Ini aja dah, kita duplicate, terus kita putar kayak gini, sesuaikan ke node tool. Nah gitu ya, mungkin ada agak di sini, gitulah. Duplicate lagi, taruh di bagian sini 1, 2. Nah ujung-ujungnya kita rounded ya, pakai rounded tool, corner tool, rounded tool. Select dulu dua-duanya sambil nahan shift, select anchor pointnya, baru kita rounded kan biar bareng gitu bang. Yo iya, sudah begitu aja ya.
ya. Ini dia dari tengah-tengah ya. Itu vertikal, horizontal, align. Bisa ditambah detail-detail di sini mungkin kayak simbol geledek gitu, simbol geledek. Simbol apa? Simbol petir gitu Bang di sini ya. Simbol geledek. Biar paten aja ya, coba. Ininya kita hapus aja kali ya, pakai node tool ya, pakai node tool. Ingat, node tool, select, terus kita delete aja langsung ya, bisa ya. Bisa ternyata. Delete aja. Ini mungkin kita duplicate, terus flip ke apa ini? Flip horizontal ya. Salah Bang. Nah gitu, nah begitu ya. Tapi terlalu ini Bang ya. Terlalu apa ya? Ininya terlalu sempit ya. Berarti kita jadiin solid aja ya, jadiin fill aja. Nah begitu kira-kira. Kayaknya nggak bagus dah. Ini aja deh. Sebentar ya. Mendingan apa namanya? Pakai ini aja nih, stroke aja. Nah gitu. 2, 3. Segini. Nah gitu ajanya. Ya nggak sih Bang? Tadi malah geledek. Jaraknya tuh 1, 2 ya, 2 pixel, ini 2 pixel dah. Paten. Paten kayaknya kurang gede nih Bang. Coba kita edit lagi pakai node tool. Segini. Nah, ini mau saya ilangin ya bagian sininya, jadi biar kayak apa ya, kabelnya tuh kayak putus gitu. Bukan kayak putus, sebenarnya kayak menandakan kalau ini masih panjang ke bawah gitu ya. Kalau gini kan kayak apa? Kayak kepotong malah ya. Jadi kita select dulu bagian bawahnya pakai node tool, terus kita break ya, break curve. Udah, pakai selection tool, select ini bagian bawah ini, terus kita delete begitu ya. Kita hidden dulu ininya ya, grid sama guides-nya. Nah, kira-kira begini Bang ikonnya. Yoi kan? Yoi abangku. Lanjut. Kita ke icon terakhir. Ini adapter. Ini apa itu? Seleksi saya kipas, abang. Saya bikin kipas. Fan. Dia. Fan. Kita bikin fan berarti dari bawah ya. Kita build up dari bawah. Yoi. Build up dari bawah ikonnya. Pakai rectangle as always, rectangle. Almighty rectangle. Selalu pakai rectangle, lingkaran gitu aja Bang, bikin icon mah Bang. Di switch jadi stroke. Oke, shift A, convert to curve. Don't forget ya. Jangan lupa like, break jadi ya. Yoi. Terus ini ya, kita panjangin kira-kira aja sih sebenarnya. Nah, begitu. Ini buat bagian bawahnya atau bagian kaki ya, bagian kaki kipas kayaknya kegedean ya. 4 aja kayaknya. Segitu. Oh, enggak nih. Bener berarti 6 kayaknya ya. Duplikat dari sini. Kita puter kayak gini. Nah, bagian bawah sini kita sesuaikan aja ya. Nah, sip. Terus kita bikin lingkaran. Pengatangnya pakai shortcutnya L ya untuk ellipse tool. Tahan apa? Control Shift ya. Jadi biar dari tengah-tengah ininya. Nah, sebentar. Nah, 22 ya. Ini kecilan Bang. Sebentar Bang. Sorry. Aduh. Ini non-shift segini ya. Nah, 33 tapi ya. Kok gitu sih? Sebentar. Nah, 32 shift ya. Ini shift E ya buat kontrol, ini buat convert to curve. Ini kita, nah ini mau saya adjust bagian sininya pakai node tool kanan ya. 1, 2 pixel aja. Ini juga sama 1, 2. Nah, shift. Terus ini kita potong atau connect aja, join aja pakai shape builder tool. Pilih ya, jangan lupa actionnya itu add. Nah gitu. Sebagian sini kita pakai corner tool, select bagian sini sama sini, terus rounded kan begitu. Udah tuh jadi Bang ya bagian bawah. Tinggal kita selesaikan bagian dalam sini.
Ini aja ya, select, terus kita duplicate, terus kita kecilin bang ya, tahan Ctrl Shift, berapa ya kira-kira 8 shift lah ini. Nah udah, tinggal bikin baling-balingnya pakai apa ya bagusnya, kita bikin baling-baling bambu pakai square, bagus nggak nih baling-baling bambu, berapa ya segini, convert to curve jangan lupa. Gimana ya bikin baling-balingnya, ini udah, ini manual aja bang ya, gimana namanya, apa namanya ya, terserah abangnya sebenarnya mau kayak gimana bentuknya. Udah kayak gitu tuh bang, tapi ya kalau Affinity itu nggak apa-apa dah. Aduh kurang bang, aduh sorry. Kita pakai square, tapi ini aja deh, basic aja ya. Yang bikin yang basic aja bang, jangan ribet-ribet. Ini pakai node tool, pakai kecilin juga. Yang bagian sini mungkin agak kita gedein sedikit, 2 gitu ya, 2 pixel maksudnya. Terus pakai corner tool, select bagian sini ya, dua-dua ini, terus kita rounded sampai mentok. Nah cakep gitu ya bang. Terus ini kan kelebihan ini, kita join aja pakai shape builder tool, actionnya add ya jangan lupa. Nah kayak gitu, terus tinggal kita duplicate ini ya ke sini caranya. Nah ininya kita pindahin dulu anchor point atau apa namanya, anchor point lah, anggaplah anchor point ya. Terus duplicate, Ctrl D, kita pindahin di berapa, 90 derajat udah. Terus kita Ctrl D lagi, Ctrl D, begitu bang ya. Sudah selesai berarti. Kita uncheck dulu, hide dulu grid sama guides-nya. Sudah selesai abangku, bikin ikonnya 4 icon, ada lampu, router, adaptor, sama fan ya, kira-kira begitu. Ini apakah ikonnya pixel perfect? Kita bisa tes di sini ya, tuh pixel view mode tuh bang. Jadi untuk garis yang vertikal, yang horizontal itu dia pixel perfect ya tuh. Kalau yang melengkung, yang diagonal, atau yang lingkar, emang kayak gitu ya. Jadi yang lurus-lurus aja bang, yang pixel perfect tuh. Yang melengkung kan enggak, atau yang diagonal enggak termasuk pixel perfect. Jadi yang vertikal dan horizontal aja yang pixel perfect begitu abangku ya. Jadi it's okay gitu. Nah ini pixel perfect ya. Sudah ceknya, lanjut ya. Terus gimana bang ekspornya, pasti gitu ya pertanyaannya. Terus ini udah jadi begini, gimana ekspornya? Itu dia abangku. Kalau di Affinity Designer kita pilih ke export persona. Nah tadi itu bang yang saya bilang, kenapa jaraknya 10, jadi harus saklek 10 pixel supaya di sini bang tuh jadi 48 pixel tuh, nggak berkoma-koma ukurannya ya. Coba nih ya, saya kasih lihat lagi. Kalau abangnya ngasal gitu ya, nah segitu tuh ya, kayak gitu ngasal aja lah, nggak diukur gitu ya. Kita lihat di sininya tuh jadi 49 gitu, kadang berkoma-koma ria karena tuh begitu bang ya. nggak kayak aduh gimana gitu ya, kayak kurang ya. Jadi mending dari sininya kita udah atur sedemikian rupa supaya pas diekspor udah enak gitu, udah ukurannya udah pas begitu. Lanjut di sini sekarang ya, sebelah kanan sini buat ngeset ukurannya. Nah misalkan kita pengen ekspornya tuh PNG tapi pengen ukuran 512 bang, gimana caranya? Pilih yang PNG di sininya, terus bagian sininya ya ukurannya itu pilih yang 100W ini ya, 100 width sebenarnya ya. Tinggal kalau saya mah langsung aja di sini 512 gitu bang tuh, 512. Jadi by width-nya, by lebarnya 512, nanti ke bawahnya menyesuaikan. Tapi kalau emang udah kotak mah pasti kotak kok bang ya, 512 kali 512 gitu. Terus saya juga pengen sekalian SVG bang, gimana bang? Langsung tambah aja di sini, klik to add new export format ya, pilih di sininya yang SVG.
cari SVG digital high quality. Udah nih. Ini kita copy bang settingannya, copy export setup to clipboard, copy, terus select yang di bawahnya ya, terus select yang lamp yang atas ini, terus tahan shift, terus select yang paling bawah biar ke select semua, terus kita paste atau add export format from clipboard. Nah coba kita tes, kita lihat apakah, nah kan udah di sini ya, tuh udah ada SVG juga gitu bang, di sini juga ya sama gitu. Nah kalau lagi ini kita bisa select semuanya ya, yang udah terselect kok. Kita bisa export slicesnya. Nah, tinggal dicari foldernya, terus export. Udah selesai bang, begitu aja ya. Nah itu dia cara bikin icon design di Affinity Designer. Kalau abangnya masih bingung, boleh tanya di kolom komentar ya. Kalau video ini bermanfaat, silahkan di like dan jangan lupa di subrek untuk konten-konten Affinity Designer yang akan datang. Nama saya Ari Purnomo, undur diri, kita ketemu lagi di lain hari. Yoi.